Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala jenis puja sama-sama kita sanjungkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala-gala yang telah pernah ada, yang telah memberi kita segala yang kita butuhkan, yang telah memberi kita sesuatu yang kadang-kadang tidak pernah dipinta. Allah telah memberi kita karunia dunia dan akhirat. Karunia yang paling besar, kita hidup di dalam Islam. Hidup menjalani ajaran-ajaran Islam adalah takdir dan karunia yang paling besar. Hidup di dalam naungan pendidikan agama, karunia yang paling besar. Seseorang yang telah dimasukkan di dalam pendidikan agama merasa tidak betah, merasa berat dalam kehidupan, adalah suatu tanda na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak akan berbahagia dunia dan akhirat. Dimasukkannya di bawah lembaga pendidikan agama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang berat hati dengan pendidikan agama, yang berat hati merasa berada di daya, sehingga ingin pulang,
ingin wow. Na'udzubillahi min dzalik, sebagai bukti besar dia tidak akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Pintu kebahagiaan adalah pintu pendidikan agama. Mendapat kebahagiaan dunia dengan i'tiqad dan syariat yang ada di dalam Islam. Pintu kebahagiaan akhirat, selamat iman ketika sakratul maut. Iman akan selamat apabila seseorang menjalani hidup seperti petunjuk Islam. Iman, na'udzubillah, tidak akan selamat apabila menjalani hidup jauh dari petunjuk agama. Maka suatu karunia yang paling besar bagi kita umat Islam ditakdirkan, diberi taufiqkan oleh Allah sebagai pemeluk Islam, dan selanjutnya sebagai orang yang menuntut ilmu agama. Salawat dan salam bersama-sama kita meminta kepada Allah, mendoakan kepada Allah agar dilimpahkan kepada seorang hamba yang tidak bisa membaca dan menulis, yang lahir di antara Abu Jahal dan Abu Lahab, yang lahir pada suatu zaman yang zaman tersebut akan terulang pada akhir zaman. Allah mengkiamatkan dunia ketika kondisi alam dalam kondisi seperti masa jahiliyah. Terulang kembali kejadian-kejadian perilaku manusia seperti masa jahiliyah akan terulang pada akhir zaman. Barulah dunia ini akan dileburkan oleh Allah atau kiamat. Dalam suasana yang seperti itulah lahir seseorang yang sanggup mengubah wajah dunia dari wajah yang carut marut kepada wajah yang berseri-seri, yang disebut dengan Islam. Islam adalah bangkai untuk merempok kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa ilmu Islam tidak mungkin akan mencapai hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Sekalipun material dunia berlimpah ruah seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir, fasilitas dunia lengkap dengan segala kemudahan, ilham Allah kepada otak manusia untuk menciptakan berbagai macam kemudahan di dalam hidup. Tanpa i'tiqad Islam, tanpa syariat Islam menjalani hidup, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagia bertempat di dalam hati. Bila hati tidak dikelola dengan i'tiqad 50, bila hati tidak berlandaskan dengan i'tiqad 50, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mustahil akan mendapat kebahagiaan.
Sekalipun materi berlimpah ruah, karena susah dan senang jidua di dalam hati, maka sekalipun susah apabila hati telah berlandaskan dengan i'tiqad 50, walau apapun yang dapat menyusahkan, hati tidak akan goyah, karena hati berpedoman dengan i'tiqad 50. Badai, gempa, segala macam bencana yang datang, diberikan kemiskinan oleh Allah kepada seseorang, dihadapi dengan suasana hati yang berbalut dengan i'tiqad 50, kemiskinan tidak akan mampu menyusahkan seseorang. Dengan segala kekurangan yang diberikan oleh Allah, bila dihadapi dengan i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, i'tiqad 50, sifat 20, apapun badai yang datang tidak akan menggoyahkan hati seseorang mukmin sejati. Bahkan orang bisa susah karena cara menghadapi kesusahan kon berlandaskan dengan i'tiqad 50. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tidak mungkin dalam hati yang kacau balau akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia datang dari Allah, ditempatkan di dalam hati, dan kebahagiaan tersebut tidak akan ditempatkan di dalam hati seseorang mukmin apabila tidak punya pangkal modal i'tiqad 50. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, i'tiqad 50, ilmu Islam yang lain seperti syariat dan tasawuf, 3 serangkai ilmu ini adalah modal kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan mengejar kebahagiaan tidak akan ketemu bila 3 perangkat kebahagiaan tidak dimiliki. Ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, 3 rangkai, 3 serangkai, 3 in 1 di dalam Islam akan menimbulkan kebahagiaan. Pantang seseorang yang telah dimasukkan dia di dalam lembaga pendidikan Islam, agama, apabila dia keluar tidak ingin alam bebas, bahaya besar bagi kehidupannya dunia dan akhirat. Dimasukkannya seorang anak oleh ibu dan bapaknya ke tempat pendidikan agama, mereka menginginkan anaknya dunia akhirat bahagia. Si anak tidak mau, ingin keluar dari lembaga pendidikan agama, ingin menjalani hidup sebagai seorang yang bebas tanpa terikat dengan aturan agama. Tanda yang paling besar, dia tidak akan mustahil untuk mendapat kebahagiaan. Yang saya hormati, saya muliakan, pemberi tausiah kita pada malam ini, walidi dari Paluh Gading. Beliau seorang guru senior di daya Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Blang Beladi, akan menjadi penceramah tanyo bak malamnya Tunku Haji Dunung Wanis
bin Tunku Haji Mustafa bin Haji Ahmad. Beliau salah tidra guru senior di Dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Blang Beladi, yang disingkat dengan BBS Blang Beladi. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita, yang sebentar lagi akan memberi nasihat-nasihat khususnya untuk talabah dan tawalib dan secara umum kepada seluruh hadirin wal hadirat. Memasuki bulan suci Ramadan yang menurut ramalan orang-orang yang telah meramal, ramalan cuaca, bahwa puasa Ramadan menurut yang telah diramalkan akan jatuh pada hari Selasa. Yang namanya ramalan cuaca bisa saja berubah. Bisa saja ramalan cuaca tidak akurat. Memasuki bulan suci Ramadan, kepada seluruh talabah dan tawalib, Bek tinggal tu kampung, bek tinggal tu wow tapi akan diliburkan, akan diistirahatkan. Mulai besok pagi sampai 10 Lebaran. Mulai besok pagi setelah terjadi pembersihan lingkungan, pembersihan areal Dayak, diizinkan kepada talabah dan tawalib untuk jak kalian poma atau jak kalian mai darah. Hana payah lagi idin li secara resmi karena ini adalah izin resmi. Izin resmi diberikan kepada talabah dan tawalib besok pagi setelah pembersihan, setelah membongkar tenda dan panggung, diizinkan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing dan kembali pada hari 10 Lebaran. Pada malam 11 Lebaran, gure-gure yang bertugas mengurus asrama akan mengecek setiap bilik apakah tawalib dan talabah kembali atau tidak. Yang tidak kembali akan diberi sanksi. Boleh jadi bilik akan dipindahkan ke Dalauru. Boleh jadi akan dimasukkan santri baru. Laporan dari Sekretariat Dayah setelah Lebaran, pada hari 10 Lebaran, calon-calon talabah dan tawalib telah mendaftar. Bila talabah dan tawalib lama
tidak kembali tepat waktu. Jatah tempat tidur akan diberikan kepada talabah dan tawalib yang baru. Karena kapasitas bilik yang terbatas, maka tidak mungkin dipertahankan untuk yang lama, sedangkan yang baru sudah masuk. Harap diperhatikan. Yang pertama, talabah dan tawalib sendiri. Yang kedua, wali talabah dan tawalib tepat waktu untuk mengembalikan talabah dan tawalib. Apabila bergeser dari waktu yang telah ditentukan, malam 11 Lebaran akan dicek setiap bilik dan santri apakah ada yang tidak kembali, tidak masuk asrama, maka diberi sanksi yang paling ringan, dipindahkan bilik, dipindahkan tempat menginap ke tempat yang lain, dikeluarkan lemari dan tempat tidur, diletakkan di teras untuk dimasukkan ke tempat yang lain ketika dia balik kembali. Sekalipun ada laporan dari wali tidak mungkin balik. Ketika pada hari penentuan balik, silahkan balik, sekalipun besok dia akan pulang kembali karena suatu keperluan. Ketika check in, santri untuk masuk tidak ada, maka akan mendapat sanksi. Karena libur yang diberikan semenjak besok hampir 1,5 bulan mendapat libur. Pak ti belum ti dengar, hantik ti belum ti dengar untuk dajak meme mai darah. Hantik ti belum ti dengar untuk dajak gunung Salak. Kenapa mesti diperpanjang? Ti belum ti dengar libur. Nyata nerja Amerika kali tahu wai. Nyata nerja berangkah kecuali jak wakirat yang anawoli. Tapi memang tanerja berangkah je taja. Kita sudah kembali. Dan kepada wali talabah dan tawalib, seluruh talabah dan tawalib dikembalikan tanggungjawab masing-masing kepada wali untuk dikelola di kampung selama 1,5 bulan. Ketika dia balik lagi ke Dayah, kami yang akan bertanggungjawab. Selama dia di kampung, guru tidak mungkin bertanggungjawab. Hanya 1,5 bulan, seluruh wali talabah dan tawalib untuk bertanggungjawab selama di kampung. Ketika dikembalikan, kami ambil alih tanggungjawab dalam bentuk pendidikan, baik pendidikan keilmuan atau pendidikan karakter. Semuanya akan lengkap, diajarkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada tempat ini. Kemudian izin untuk pulang. Izin untuk pulang bagi santri, bagi tawalib wajib dijemput. Tidak akan pulang sendiri, tidak akan pulang dibawa pulang oleh orang lain, tetapi wajib dijemput. Wajib dijemput untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing. Dan demikian juga dengan talabah yang laki-laki yang masih kecil, tidak mungkin akan dibiarkan karena dia belum balik. Ini wow cek murung karut nasah murung.
karena mendang ubud jina uwa ubuga karut ubago, karena dia tidak tahu ke mana harus pulang. Wate geba orangnya getuk mata beji iwo. Maka pada saat kembali wajib dijemput. Kalau tidak dijemput, tidak akan diberi izin untuk pulang. Talabah yang masih kecil-kecil dan tawalib secara umum mandu tidak ada izin untuk pulang bila tidak dijemput. Sampai jemputan izin dikeluarkan, tanpa jemputan izin tidak akan keluar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tatamang dalam bulan suci Ramadan, maka diliburlah kegiatan proses mengajar belajar untuk tak pakai ilmu yang telah didapatkan selama pendidikan situ, tak pakai ilmu dalam bulan suci Ramadan. Maka kepada tawalib dan talabah, ketika sampai di kampung, agar mendapatkan doa-doa dari guru yang selalu menyertai tanyo sampai di kampung, berperilakulah seperti seorang yang pulang dari daya. Berakhlak urang akhlak hidayah. Menyoigok temayang terawih idanyo tengah tapuplung Honda nyen ke nuruwo hidayah. Menyowa igok itemayang terawih idanyo tasurak-surak karo deyuk nasa nyen ke nurung wo bak tempat duduk, nyen merusak lembaga pendidikan agama. Relah daya mendanyo Pak kawo hidayah madat pubuat ya buat hanahi dah orang wabuat kenang di kampung ilu puntong tanah pegah ilu puntong yang ilu anime SD jino kapanyang ilu tanah pegah ilu TK jino kapanyang ilu putra cita nekut truk kampung hana ini untuk berperilaku seperti preman. Hana doa dari gure, doa dari gure getanyo Bandung. Apabila getanyo tawalib dan talabah sampai di kampung, mempernampakkan diri sebagai orang yang baru pulang dari daya, nyan baru naidi. Kemudian tabotik bagi talabah dan tawalib yang tidak ingin pulang atau ingin pulang sebentar kemudian balik kembali, diizinkan untuk tinggal di daya selama libur. Tapi ingin tinggal di daya yang rencana jiwa kampung cok Honda me kena daya cok api me kena daya wate malam terawih sibuk dengan habis terawih cik Honda tubiyat. Tujuan menetap di daya hanya untuk bebas HP dan pihak rokok karena di rumah hanjir. Karena di rumah juga kalan leurung ci getampa. Balik ke daya kembali. Me Honda, me HP. Wate igop terawih danyo tanom, wate kabeh terawih tubiyat. Jak bergentayangan. Nyan hanaidi. Ide tinggal di daya silakan. Bila rencana ingin terawih, ketika terawih ke masjid ke Menasah Madan, habis terawih pulang sampai di daya, ingin menghafal Al-Quran selama Ramadan, ingin belajar satu kitab khusus selama Ramadan, silahkan kembali.
Bila tujuan ji ngak bebas pip rukuk hana kala leurung ci gurai api inu lale gaduh gejak safari, tidak diizinkan kembali dan tetap akan diradia HP dan diradia rukuk. Apabila santri yang menetap ingin menetap di daya kan dengan tujuan belajar, kan dengan tujuan mengulang pelajaran, maka tidak diizinkan dan tetap HP dikala dan rukuk tetap, sanksi tetap berlaku sekalipun bulan suci Ramadan. Kan karena bulan Ramadan tapi karena nyu lampu daya, nyu lampu daya berlaku aturan tapi jid Ramadan jid ke ingin menetap, alhamdulillah kamu nangon, tapi wujud gengon memang ingin mencari aman baik kekalan leurung ci piak rukuk dan gure tengah lalu hinoi dayah gejak keno gejak kedi, tidak diizinkan kembali. Lebih agak pihak rokok ike yah hidih mentang baik ike kamu, lebih agak hidih hirmuh mentang main HP baik main HP keno rencana riwang mudaya. Memang ingin belajar silahkan, ingin hafal Quran silahkan, silahkan balik nak izin dan doa rayutan. Memang ingin memperdalam ilmu pengetahuan atau beribadah selama bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat, fi walidi akan gelangkah kena geberi nasihat-nasihat khususnya kepada talabah dan tawalid dan secara umum kepada gedanya mandu nesimak necok ke sebagai pelajaran hidup dan mati, necok ke sebagai bahan kebahagiaan dunia dan akhirat. Etno mendam dari ulun tuan, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.